Cece Saifuddin, pada beliau saya tafadhal maskura. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sekaligus peresmian formasi forum remaja masjid dan musala Saharja Mukti pada beliau. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala asy-syakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahu wa sadaqallahu karim. Pertama dan utama kami muliakan dan kami banggakan tuan rumah Al-Mukarram Ustaz Syarif Al-Banduni. Alhamdulillah, doakan beliau selalu sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan di dunia wal akhirah. Juga kepada para sahabat Ustaz Mukhtar, alhamdulillah hadir. Ustaz Komarul Naki, alhamdulillah sehat walafiat. Haji Hidayat, alhamdulillah sehat walafiat. Pak RW, alhamdulillah. Bang Mala, Bang Sehan, alhamdulillah. Ustaz Muklis, alhamdulillah. Ustaz Irawan, alhamdulillah. Bang Amu dan teman-teman semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Juga kepada anak-anakku, alhamdulillah kalian insyaallah Allah ridho apa yang sekarang atau duduk di masjid taklim ini, insyaallah. Allahu Akbar. Pertama-tama saya ingin membahas sedikit tentang iman. Iman kadang-kadang kita ini naik turun. Karena formasi itu salah satunya adalah iman. Kenapa saya bilang sebut iman? Karena iman itu percaya. Kalau kita tidak percaya, berarti kita tidak mengimani. Rukun iman ada berapa? Ada? Yang 6 apa? Qada dan qadar. Qada dan qadar. Qada itu adalah takdir, qadar itu adalah ketentuan. Berarti Allah memberikan ketentuan kepada kita dan takdir kepada kita malam ini dan kita hadir. Itu adalah salah satu rukun iman. Dan sangat luar biasa. Karena sesuatu yang akan kita kerjakan harus percaya dulu. Kalau kita tidak percaya, percuma. Jadi saya pesan kepada adik-adik, yuk kita bangun diri kita sendiri, kita bangun kampung kita. Insya Allah adik-adik nanti akan bahagia. Kenapa? Karena orang tua adik-adik semua, saya sebagai orang tua dan yang hadir di sini juga sebagai orang tua, mendambakan anak-anaknya, baik anak kandung, anak didik, baik anak-anak yang memang sekarang ini kita pandu. Kita ingin adik-adik kedepannya itu lebih maju dari kita ini. Kuncinya satu, iman. Kedua, jalankan. Ketiga, qada dan qadar. Karena apa? Karena rukun iman yang 6 ini kadang-kadang manusia suka agak lemah. Contoh, musibah yang didatangkan oleh Allah itu adalah ketentuan yang pasti. Tapi kadang-kadang manusia itu tidak menerima dengan qada dan takdir tadi. Ada suatu cerita, seorang raja, dia bercerita kepada rakyatnya. Ketika rakyatnya bertanya, sekarang ini kami kelaparan,
sekarang ini kami tidak punya apa-apa lagi. Apa jawabnya sang raja? Itu ada takdir Allah, ketentuan Allah. Al khair khairullah. Baiknya kebaikan adalah kebaikannya Allah. Setiap rakyatnya ditanya, sang raja bicaranya seperti itu. Suatu ketika dia menjalankan suatu misi, luka tangannya dan tangannya terpotong. Tangan ini terpotong dan dia menanyakan kepada salah satu menterinya, "Wahai menteriku, ada apa tanganku kepotong ini? Apa nasihatmu?" Sang menteri bertanya, sang menteri menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan sesuai apa yang diucapkan oleh raja tadi. Al khair khairullah. Marahlah sang raja, dipenjaralah sang menteri ini. Suatu saat ketika dia berburu bersama menteri-menteri yang lainnya, dia berhadapan dengan salah satu raja yang ganas, raja yang sangat buas, raja di situ raja yang memang dia akan mengorbankan manusia-manusia yang dianggap sempurna, manusia-manusia yang dianggap sehat, itu akan dikorbankan oleh raja Midas ini. Suatu ketika raja dan menteri ini ketangkap, semua dibunuh satu persatu untuk disembahkan kepada berhalanya, kepada Tuhannya. Tapi Masya Allah, ketika raja ini mau dieksekusi, sang raja tadi menolak. Kenapa? Karena tangannya cacat. Ini pelajaran buat kita. Dilalahnya raja itu suruh pulang. Menteri-menteri sudah dibunuh karena membuat persembahan. Sesuatu yang dipersembahkan oleh raja-raja, oleh kaum-kaum yang memang menyembahkan berhala-berhala itu, maunya yang bagus, bajunya tangannya utuh, kulitnya bersih, kakinya utuh, maunya sembahkan seperti itu, walaupun dia itu sangat kacau dalam pikirannya. Setelah raja ini pulang, ditanyakan lagi dengan menteri yang tadi dipenjara, karena dia mengatakan hal itu. Apa yang dikatakan oleh menteri tadi? Dan dan sang raja tadi, dia berbicara kepada menteri yang di penjara. "Wahai menteriku, keluarlah dan aku ingin bertanya kepada kamu. Aku datang, aku bebas dari pembunuhan yang dilakukan oleh raja-raja Midas." Apa yang disebut dalam itulah al-khair khairullah. Karena sang raja sudah cacat, sang raja telah terpotong tangannya, maka dari itu Allah menghindarkan azab kepada raja itu dari tangan yang terluka. Jadi sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu mungkin tidak baik menurut kita, tapi baik menurut Allah. Kadang-kadang kita protes, anak-anak protes, "Gimana sih nih ya? Aku mau naik motor tapi aku nggak dikasih motor." Kan seperti itu. "Gimana sih ya? Aku ingin jajan di luar tapi ayah malah memberikan langsung atau dibawakan bekal." Maunya orang tua itu seperti itu. Jangan kalian sakit, karena orang tua ibu itu adalah kepanjangan dari ridhonya Allah. Karena barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, sesungguhnya dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jadi saya menekankan kepada adik-adik, cerita yang tadi singkat, padat. Kita ambil intinya, sesuatu yang diberikan oleh guru kita, orang tua kita, jelek menurut kita, belum tentu jelek menurut Allah. Ini pelajaran kita yang harus kita jawabkan, dan salah satunya ada potongan ayat itu ada juga.
In ahsantum ahsantum li anfusikum. Barang siapa barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu buat dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka kejahatan itu ditimpa sesuai apa yang diperbuatnya. Itu saja dari saya, memberikan nasihat sedikit kepada anak-anak, khususnya kepada saya, supaya kita lebih mawas diri lagi. Sekarang jangan tawuran, jangan sampai kita masuk dalam tawuran itu. Qadarullah, mungkin Allah ingin kita duduk di masjid taklim ini daripada di luar. Kita nggak tahu di luar seperti apa, tapi itu ketentuan Allah. Adik-adik adalah orang-orang yang terpilih. Ada salah satu ayat masjid, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama shalah. Barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah dan dia percaya pada akhir, man amana billah. Berarti orang yang percaya, orang percaya itu adalah amanu, iman. Salah satunya adalah rukun iman. Iman adalah percaya. Barang siapa yang percaya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang percaya kepada hari akhir, wa aqama shalah wa atu zakat wa lam yasha illallahu ma'asa. Jangan takut dengan apapun kecuali dengan Allah. Ulaika yakunu minal muhtadin. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua, adik-adik. Yuk kita sama-sama perbaiki diri kita, karena zaman Rasulullah itu pemudalah yang duduk tombak, pemudalah yang diharapkan untuk memajukan agama Islam. Tapi ada juga cerita pemuda yang diusir oleh Umar bin Khattab karena setiap hari ngaji, dia nggak mau. Jadi seimbang, ada baik, ada buruk, ada malam, ada siang. Jadi keseimbangan itu aja dari saya. Mudah-mudahan ini buat introspeksi kita diri semua, supaya kita menjadi orang bermanfaat, baik untuk kedua orang tua kita, lingkungan kita, dan kepada guru kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya membuka atau mengesahkannya, bahwa malam ini tanggal 5 Desember adalah pembukaan atau penetapan Masjid Taklim Farmasi. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Ustaz Titi Saifuddin yang telah memberikan nasihatnya dan ilmunya, dan serta membuka meresmikan Ismail Formasi Forum Remaja Masjid Musola Saharjamukti. Semoga kita bisa mengikutinya dan diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sambutan terakhir walaupun sedikit kita kasih kepada Ketua LPM Kelurahan Harjamukti, Pak Iskandar Kumbaya, supaya tafadhal maskura. Shallu ala Nabi Muhammad. Diri. Wajib. Biar dikit diri. Bismillahirrahmanirrahim.